sebenarnya rahasia dari para trader profesional di dunia, rahasianya adalah mereka tahu kapan saatnya harus step aside untuk menjaga modal mereka ya. Jadi nggak ikut-ikutan ya. Dia cerita bahwa di Filipina juga kondisinya sama. Market lagi bagus, wah semua orang posting nih, wah posting di media sosial, wah untung 100%, untung ini 50%, wah semua posting. Ketika market lagi jatuh, they all die katanya, mati semua. Postingnya ayat-ayat Alkitab, penghiburan, pengharapan ya, dan segala macam ya. Sementara mereka ketika market lagi jelek, mereka step aside. Ketika market mulai bagus, mereka masukin lagi, dan karena dana mereka tidak habis di saat market turun, sehingga mereka untungnya jauh lebih besar. At the end, mereka, wah, keuntungannya luar biasa. Jadi, menurut saya ini pelajaran berharga. Makanya kemarin, waktu Senin kemarin, begitu market lagi jatuh, saya sambil nyetir, sambil ngomong sama istri saya, itu gimana ya mereka yang suka pamer-pamer waktu lagi market lagi sideways, ya main support dan resistennya, kesannya mereka hebat banget. Nah, kalau kayak begini nih, biasanya udah nggak bersuara nih. Ya, Iya, gitu kalau yang silakan. ya kita ikut bersedih bagi teman-teman yang masih ada masih ada banyak posisi gitu ya. I mean kita tahu itu susah itu ya, kalau Anda bisa bayangkan, tahu Anda masih punya banyak posisi, tahu-tahu IHSG kayak kemarin ya turun hampir 5% gitu, hari ini turun hampir 2% gitu kan, dan kelihatannya perang belum selesai gitu kan. Mau cut loss juga susah, mau ini ya, apalagi kalau ada. Jadi itu penting teman-teman, membaca kondisi dari makro global itu sangat penting sekali ya. Kita bersyukur kita punya mentor dan analis yang membantu kita untuk itu. Yang ya seperti kata mentor kita ya, Mr. Edward, dia bilang apa, you have to see it before it arrives. Ya, kita harus bisa lihat itu sebelum terjadi gitu ya. Ya kita bukan tukang, kita nggak bisa meramalkan ya. Seperti tadi kita cerita, kita juga nggak tahu bahwa akan benar terjadi apa enggak. Bisa-bisa kita pikir mungkin habis Lebaran, tahu-tahu market langsung naik juga bisa gitu ya. Kita juga nggak tahu. Besok market naik banyak juga kita nggak tahu gitu ya. Dan tentu itu bisa terjadi di saham, semuanya probabilitas. Tetapi prinsipnya bagi teman-teman juga ya, ini jadikan pelajaran teman-teman, adalah kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu hari esok, ya kan? Apa yang akan terjadi besok kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa meramalkan. Yang bisa kita lakukan adalah membuat keputusan yang terbaik dengan informasi yang kita punya, dengan mempertimbangkan resikonya, gitu. Ya kita nggak bisa selalu sama ini yang kita lakukan. Kenapa kita advise teman-teman untuk take profit ya sebelum Lebaran kemarin? Kenapa kita jual semua posisi kita yang di trading ya? Karena beberapa lah ya, at least saya kebanyakan teman-teman udah nggak punya banyak posisi, hanya 1-2 yang mungkin kalau masih pegang masih dipertahankan ya. Itu pun di yang komoditas ya kayaknya bro ya. Nah, ya, betul. Kenapa? Karena itu keputusan terbaik menurut kita, mempertimbangkan resikonya. Resikonya apa? Resikonya adalah market tidak bagus, market global lagi nggak bagus, kita mau liburan selama seminggu lebih, kita bilang 10 hari. Anything 10 hari ya, anything can happen gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, dari pengalaman yang lalu-lalu kita udah ngalamin, kita ya ketika kita lagi liburan kan, market Amerika turun banyak, ya Fed menaikkan suku bunga gitu kan, syukur situasi perang nggak ada peningkatan bagaimana, ya kan, tapi Cina lockdown gitu, jadi dan mulai mempengaruhi bagian dunia yang lain, jadi itu resiko, terutama kalau Anda trading. Nah, invest pun kita ngerasa waktu itu tepat untuk take profit dulu. Ya, take profit dan top slice supaya kita bilang raise cash, supaya Anda punya cash ketika dia turun Anda bisa masuk gitu. Oke, tentu investasi kita lebih nggak agresif. Kalau ya untuk investasi
teman-teman masih punya posisi yang belum untung, ya nggak apa-apa, pertahankan aja toh, nggak masalah, nggak harus cut loss. Tapi Anda sekarang punya cash, Anda punya pilihan sekarang. Kalau udah rise cash sebelum Lebaran kan sekarang punya cash, mau dibelikan apa? Ya tinggal pilih. Makanya kita happy nih, kalau teman-teman lihat mukanya happy ini karena karena pegang cash ya. Ya paling at least pegang cash 30% dari portofolio, jadi Anda bisa masuk di saat untuk saham-saham bagus di harga yang bawah gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi ini pelajaran. Tapi yang lebih penting lagi adalah mungkin teman-teman ingin dengar adalah what next, gitu ya. Bagaimana apa nih ke depannya ya, yang apa? Kira-kira apa yang terbaik, tindakan terbaik yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Oke, silakan Pak Gun. Mungkin Coach Ferry komen dulu. Ya, mungkin sebelum itu ya saya ingin juga mungkin menceritakan ke teman-teman apa yang membuat Mr. Edward Lee come up dengan ide FTSR ya. Dia waktu itu dia cerita bahwa kan selama ini di pasar global, pasar saham itu selalu terbagi dua, yaitu kaum fundamentalis yang sangat percaya dengan laporan keuangan dan sebagainya, dan kaum teknikalis yang sangat percaya soal charting dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian muncul ada analisa sentimen dan risk management ya? Nah, ini karena pengalaman dari Mr. Edward ini selama 50 tahun, dia melihat bahwa ada masa-masa, ada waktu di mana ketika analisa fundamental dan analisa teknikal seakan-akan menjadi tidak ada arti ya. Contoh seperti sekarang ini ya, Anda boleh lihat ya, analisa fundamental BCA kurang fundamental apa coba ya. Nggak penting, nggak ada yang peduli fundamentalnya apa ya, jualan. Iya, siapa yang BCA yang punya fundamental sangat bagus itu bisa turun sampai mau ARB ya. Jadi pada saat ini fundamental nggak ada artinya ya. Teknikal juga sama. Anda mau lihat mana yang udah mau breakout segala macam, semua turun. Nah, makanya dia bilang analisa sentimen is very important, terutama di masa-masa situasi seperti ini. Makanya membaca berita, Bapak Ibu, membaca berita, update berita itu sangat penting, apalagi di zaman informasi sekarang ini. Membaca berita, menyeleksi berita yang benar dan mengetahui ya bahwa ini punya efek, punya hubungan ya. Apalagi dunia sekarang sudah menjadi global, apa yang terjadi di US, apa yang terjadi di China, ya Shanghai lockdown dan sebagainya, itu pasti punya pengaruh. Kenapa? Karena orang-orang yang punya duit, investor-investor, ya yang duit gede, mereka pasti mau duitnya berkembang, ya. So money have to flow somewhere, ya. Uang pasti akan mengalir ke suatu tempat yang kasih mereka keuntungan. Kalau di pasar Amerika anjlok, pasar Hong Kong anjlok, mereka akan cari pasar yang masih bagus. Nah, makanya kemarin kenapa pasar Indonesia, wah, ya belakangan 1 bulan terakhir ini asing tuh mulai banyak masuk, wah, sehingga IHSG kita mencetak rekor terus. Dan terakhir dia bilang bahwa that's why risk management is very important sebagai basic, sebagai landasan, because we don't know what really happen. Kita nggak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi, sehingga menjaga risk management kita itu menjadi sangat penting. Sehingga makanya Mr. Edward Lee selalu mengajarkan bukan hanya fundamental dan teknikal, tetapi ada analisa sentimen dan juga risk management. Maka di HBC kita menggunakan ada FTSR, singkatan dari analisa fundamental, analisa teknikal, analisa sentimen, dan risk management. Ya, lanjut. Yes. Saya nggak ada tambahan kok, itu udah dirangkumin semua FTSR. Oh iya. Iya, next gimana bro? Ya, Coach Ferry gimana next-nya? Next, buat teman-teman yang terutama yang invest ya, yang hari ini mungkin panik, kenapa kok saham saya udah turun sekitar 10%, ya, kecuali Unilever ya, Unilever 2 hari ini top gainers. Ya, yang lainnya pasti panik, kecuali megang Unilever. Kalau dulu saya yakin Unilever turun ya. Ini hari nanya, Coach Ferry, kenapa Unilever naik? Unilever balas dendam ya. Reportnya ya, tapi saya yakin banyak pemegang Unilever ini bukan pemegang Unilever yang beli di bawah, tapi Unilever yang masih nyangkut kebanyakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu penghiburan ya, penghiburan setidaknya kita punya harapan untuk dia balik ke level 5.000 6.000 lagi gitu kan. Nah, hari nextnya buat teman-teman catatan bro,
ICBP juga ikut naik. ICBP lumayan. ICBP juga ikut naik, yes, mantep ya. Ya beberapa saham invest juga ikut naik hari ini, nggak cuma Unilever sendirian. Jadi buat teman-teman masih ada pengharapan lah. Kenapa? Karena secara fundamental kan perusahaan-perusahaan kita itu kuat ya. Secara fundamental perusahaan-perusahaan kita kuat. Jadi kalau kita bicara sekarang ini penurunan ini disebabkan karena faktor likuiditas global. Ya, arus uang, istilahnya orang tarik duit. Jadi seperti tadi Pak Kun bilang BCA yang fundamental kuat gitu aja orang nggak peduli, pokoknya saya tarik duit gitu kan. Nah di saat itu fundamental jadi tidak berarti sentimen. Jadi secara fundamental masih kuat. Jadi teman-teman nggak perlu cut loss selama perusahaan yang Anda invest itu masih kuat, nggak perlu cut loss, bisa tetap tahan. Bahkan kalau Anda punya cash, ya Anda bisa beli lagi gitu ya, Anda bisa beli lagi. Tapi mungkin tunggu beberapa hari karena 1-2 hari ini beberapa hari ke depan kita masih melihat ada potensi untuk koreksi lagi. Gitu ya, karena kita lihat patokan kita saat ini ya market global dulu lah. Kalau market global malam ini masih merah, kemungkinan besar juga besok indeks kita masih bisa turun lagi. Terutama kenapa? Karena IHSG itu punya patokan namanya ARB gitu. Jadi ketika orang mau exit, nggak bisa sekaligus, butuh waktu. Begitu mentok ARB, nggak bisa exit lagi. Nah kalau di luar negeri beda, luar negeri nggak punya ARB, orang mau exit, udah diterobosin aja, jatoin aja sekalian gitu. Nah, besoknya mulai baru lagi. Nah, bisa mulai selesai koreksinya. Itu yang kadang menyebabkan kalau terjadi koreksi di pasar Indonesia bisa lebih panjang gitu ya. Karena ada ARB itu yang ngerem, orang nggak bisa exit banyak. Jadi disiksa pelan-pelan itu namanya, Bro. Disiksa pelan-pelan. Penderitaannya dikit-dikit gitu ya, udah sekalian gitu. Iya, pengennya sekalian selesai baru. Komentar dari analis kita ya Jason itu komentarnya dia surprise gitu ya melihat turunnya itu banyak banget, gede banget gitu ya. Dalam 2 hari kenaikan selama dari awal tahun berarti hampir setengah tahun ini. Oh, dalam udah balik, hari, 2 hari terhapuskan gitu ya, luar biasa ini. udah balik ke level awal tahun. Iya, udah kena ke EMA 200 sekarang gitu. Jadi luar biasa dan belum selesai. Kita rasa belum selesai, tapi wajarnya bahkan sebenarnya bahkan sebenarnya kita kita expected gitu. Kita nggak surprise lah. Kita nggak surprise dan tentu kita juga nggak bisa bilang akan turun sampai berapa dan sebagainya. Kabar baiknya seperti tadi Coach Ferdi bilang, saham kita punya fundamental yang bagus ya dari earning yang lalu kebanyakan perusahaan melaporkan earning yang sangat bagus, termasuk Unilever ya, bahkan surprise ngasih earning lebih tinggi daripada estimasi analis. Jadi bagus lah dari segi itu, nggak perlu. Kebanyakan perusahaan yang fundamentalnya bagus itu kita nggak khawatir. Nah, itu kabar baiknya. Dan Indonesia diuntungkan juga saat ini karena sebagai eksportir dari banyak komoditas. Betul ya, Bro? Ya. Yes. Itu diuntungkan. Nah, tetapi itu kabar baiknya gitu ya. Jadi mau turun-turun sampai anjok gimana kayaknya tidak ada resiko itu, gitu ya. Jadi kita tentu pemilihan saham penting, tapi ini akan jadi nggak bisa hanya lihat IHSG. Jangan lupa IHSG itu kan pemberatnya kan saham-saham besar ya, BCA, BRI, Goto sekarang gitu ya. Jadi selain melihat IHSG juga harus lihat saham individualnya, teman-teman. Tapi kita nggak khawatir, betul ya, Bro? Ya. Tapi meskipun kita dalam hati berharap dia turun, turun jauh. Karena mau attack ini ya, kita mau attack nih, tunggu saat yang tepat. Tapi siap masuk kita. Siap masuk. Nah, tapi secara fundamental tidak perlu khawatir bagaimana. Tapi selain itu sisi lainnya adalah jangan lupa bahwa tadi Pak Kun bilang pengaruh sentimen itu besar gitu. Ya, fundamental bagus, ya bank-bank bagus, tapi yang banyak jualan saya 2 hari ini kalau kita lihat yang jualan kan adalah asing, Bro. Ya kan? Asing jualan melepas saham-saham yang besar tuh, saham-saham big cap.
gitu ya, bank-bank, BCA, BRI gitu dan Telkom aku rasa ya. Jadi mereka jual karena dia mau lepas posisi gitu. Either udah untung, mungkin udah untung karena kemarin juga naiknya udah luar biasa. Mereka masih ada profit, jadi mungkin jual untuk take profit, tapi mereka ingin kurangi resiko karena ketidakpastian global ini gitu. Saham kan adalah instrumen yang punya resiko tinggi. Jadi ini masalah ngelola portofolio mereka gitu kan. Jadi uangnya ditaruh di tempat yang lebih aman gitu ya. Mungkin sekarang pilihannya nggak banyak gitu ya untuk naruh uang di mana gitu ya. Tapi ya mereka mungkin lebih suka wait and see lah, ya kan? Karena masih banyak faktor yang membuat ketidakpastian. Dan teman-teman kita mau bilang waktu kita ketemu mentor-mentor kita di Manila, Mr. Edward Lee dan timnya dan sebagainya, mereka sangat boleh pakai kata khawatir gitu ya, bro. Sangat khawatir dengan perekonomian global saat ini. Ya, situasi perang misalnya itu membuat geopolitik. Situasi perang misalnya ya, itu membuat ada dua kubu sekarang. Mereka bilang deglobalisasi. Jadi kita harus memilih nih ya sekarang kan, yang mau beli minyak sama Rusia ya dimusuhin sama Amerika gitu kan. Jadi ini jadi ada kubu-kubuan gitu, yang mau coba netral ya ditarik kiri ditarik kanan ya, seperti Indonesia kan mau netral ya, ngundang Rusia datang, Amerika marah gitu. Jadi ngambek sekarang ya, Pak Jokowi katanya mau ke Amerika, mungkin untuk ngobrol ya. Sudah jangan marah. Udah ya. terbang. Oh, udah terbang. Nah, makanya. Jadi tidak mudah ya. Dan saya pribadi waktu kita ke Manila ya, kita kalau di WA lah kita dapat info-info dari mentor-mentor kita, tapi ngobrol langsung gitu ya, saya bisa nangkep kayak Mr. Edward itu benar-benar serius banget situasi ini, teman-teman. Ya, ini juga yang mau kita transfer ya, informasikan sama teman-teman. Ini situasi yang sangat serius. Kita akan harus ikuti terus ya, teman-teman yang invest dan trading harus ikuti terus apa yang terjadi dengan ekonomi global. Situasi ini tidak biasa dan tidak baik-baik saja. Meskipun ya bagi kita yang di dunia saham ini memberikan kita kesempatan. Nah, kalau Anda punya uang tentunya ya, kalau punya cash gitu. Ini memberikan kita kesempatan. Jadi karena saham-saham bagus kalau tidak karena ada situasi-situasi spesial seperti ini, nggak mungkin akan murah harganya gitu loh. Ya. Betul? Silakan teman-teman. Ya, Pak Gun. Sebelum kita tanya jawab dan teman-teman. Dan juga mungkin saya tambahkan beberapa poin yang dari hasil analisanya Mr. Edward Lee. Kalau teman-teman belum ngikutin ya beberapa hal, contoh kan memang sekarang kita tahu bahwa contoh perang Ukraina, Shanghai lockdown. Shanghai itu kan juga punya pengaruh sangat besar untuk ekonomi dunia, karena Shanghai itu kan pusat keuangan ya, bukan hanya Asia, termasuk salah satu yang cukup besar di dunia ya. Nah, sementara kalau Anda juga baca berita, ya supply chain. Dan kalau Anda baca berita juga Korea Utara ini nggak tahu iseng atau lagi apa, suka nembak-nembakin rudal kan, balistik kan. Nggak tahu mau mancing-mancing Jepang sama Korea Selatan atau apa. Ini juga bisa terjadi. Dan satu hal yang menjadi kekhawatiran ya, kalau teman-teman baca berita dan ikuti perkembangan adalah situasi di Taiwan ya. Nah, karena khawatirnya adalah kalau nih ya, kita nggak tahu nih ya, kalau kita bicara soal masa depan kan kita nggak tahu ya, skenario bisa saja terjadi ya. Ini buat teman-teman aware dulu, sadar dulu bahwa ada bisa terjadi skenario seperti ini ya. Misalnya contoh, jika China, karena kemarin pesawat terbangnya China sudah mulai melewati batas perbatasan dari Taiwan, udah mulai masuk ke dalam. Nah kalau ini seandainya terjadi worst case, tiba-tiba China mau caplok sama Taiwan, kemudian masih di backup sama Amerika, ini akan bisa terjadi quote and quote perang dunia ketiga ya, karena akan menjadi China dan Rusia berhadapan dengan Amerika dengan sekutunya NATO ya. Sementara saat ini kita bisa melihat bahwa China dan
Rusia itu ekonomi yang sangat besar, terutama China yang sekarang menjadi produsen terbesar di dunia. Anda coba lihat peralatan atau di rumah tangga Anda apa yang tidak made in China. misalnya kita ngomong contohnya worst case nih ya Bapak. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini bisa jadi skenario terburuk. Kita tidak mengharapkan, tapi bisa saja terjadi ya. Seandainya ya China tiba-tiba mencaplok Taiwan atau mau ngajak perang Taiwan, kemudian seperti Rusia kecaman dari dunia, kemudian dunia mulai apa sih ban ya memblokir apa sih namanya istilah ban ya melarang tidak lagi mau impor barang dari China. Anda bayangin kalau dunia tidak mau mengimpor barang dari China ya. Untuk China sendiri oke aja. Kenapa? Karena China punya penduduk 1,5 miliar. Cukup ya. Dia bisa ekspor ke Korea Utara atau ya 1-2 sama Rusia. Masih no problem ya. Sementara dunia akan menderita karena produk-produk Cina tiba-tiba hilang. Dulu pernah terjadi kejadian waktu zamannya Donald Trump, kalau Anda masih ingat, 2019 ketika Donald Trump ngajak perang dagang sama China, itu ada beberapa video yang menampilkan bahwa beberapa supermarket ya, itu barangnya kosong semua. Karena barang-barang elektronik dulu sebelumnya itu made in China semua, tiba-tiba dilarang ya, nggak ada produksi dari barang China. Dan ini akan menyebabkan masalah yang sangat serius di dunia keuangan, karena inflasi akan menjadi tidak terkendali ya. Karena nggak ada barang. China tidak kirim barang, kita nggak dapat barang, nggak ada suplai barang, dan kita tahu barang-barang China cukup murah, akan terjadi inflasi bisa gila-gilaan dan bisa jadi kekacauan. Dan ini yang mereka katakan bahwa ini bisa jadi new world order atau tatanan dunia yang baru ya. So ini yang menjadi salah satu kekhawatiran ya. Nah, kita berdoa, kita berharap semoga ini tidak terjadi ya. Semoga kita berharap yang terbaik ya. Nah, sisi positifnya adalah tadi sudah dikatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia cukup bagus dan kita punya beberapa kabar-kabar gembira ya. Misal contoh laporan ekonomi Indonesia cukup bagus, kuartal terakhir kita masih di atas 5% lebih. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi sedang ke US, salah satu agendanya mau membujuk Elon Musk ya, supaya Tesla bisa berinvestasi di Indonesia ya. Dan kalau Anda ingat tahun 2020 karena ada kabar Tesla mau bikin pabrik di Indonesia, itu harga nikel wah luar biasa ya. Antam itu naik luar biasa, kita untung cukup besar dari satu saham Antam karena kabar itu. Semoga ini juga bisa menjadi kabar-kabar yang menggembirakan untuk saham-saham di Indonesia. Gitu aja, Bro. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan di bagian ini ya, Coach Ferdi ada sesi malam ini ya untuk Coach di kelas investing ya. Ada, habis ini saya ada kelas. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan di bagian pertanyaan supaya lebih gampang kebaca sama kita. Di bagian pertanyaan silakan tuliskan aja pertanyaannya, kita coba jawab teman-teman. Pak Effendi, halo. Pertanyaannya New World Order ya. New World Order ini kayaknya diklaim di bukunya Ray Dalio ya. Ray Dalio. Ya, mulai diangkat. Dia nggak bilang akan terjadi New World Order, tapi dia melihat tanda-tanda itu. Yaitu diklaimnya dominasi Amerika dan menaiknya dominasi dari Cina, gitu ya. Kalau tonton lihat dominasi negara-negara mendominasi zaman dulu adalah zaman ini ya, zaman Batavia itu VOC itu Belanda. Negara-negara Eropa. Ya, lalu Eropa Inggris, ya kan, yang mendominasi. Kemudian Amerika, gitu kan. Sekarang kita di tatanan di mana dominasi Amerika. Dan menurut Ray Dalio itu mulai menurun pengaruhnya. Ya, ada bisa cari di YouTube juga, cari aja Ray Dalio New World Order. Nanti dan menurut dia Cina mulai naik gitu.
Ya, dan semoga tapi ini mengkhawatirkan sebenarnya karena biasanya perubahan dominasi ini akan terjadi disertai dengan peperangan gitu ya, perang. Nah, semoga jangan sampai terjadi perang beneran. Kalaupun ada perang ya perang ambek-ambekan aja gitu ya. Karena kalau Anda bisa bayangin kalau perang beneran astaga daga ya kita ya, bisa spesies manusia masih bisa bertahan atau enggak nih? Oke, Kita silakan ini Bang nggak kalau ke pertanyaan. Mars. Ya, Pak Ferry, embargo, iya betul, embargo. Sorry, kadang-kadang kata-katanya bisa hilang. Oke, lanjut. Saham yang wajib dimiliki di tahun 2022 bagi yang mulai nabung saham. Nah, selamat kalau Anda baru mulai ya. Anda masuk di saat yang sangat bagus sekali. Sudah pasti kita merasa yang paling cepat pulih adalah saham-saham yang tadinya di sektor yang kuat, gitu ya. Tentu komoditas salah satunya, tapi kalau kita bicara jangka panjang, kita lebih suka yang lebih stabil seperti finansial, Perbankan, finansial. Anda bisa milih itu perbankan dan sekarang jadi tanda tanya nih buat sektor properti. Karena properti ini akan ada sentimen negatif ketika BI nggak punya pilihan selain menaikkan suku bunga. Suku bunga. Jadi properti ini belum meluncur udah turun lagi nih masalahnya belum, betul nggak? Ya tapi kalau Anda punya jangka waktu yang panjang, investasi ya nabung saham ya, properti bagus banget ya, sangat sangat murah saat ini. Jadi properti bisa jadi sektor yang harus dipilih juga. Gitu ya, tapi perbankan no brainer gitulah. Kalau Anda earningnya sangat bagus gitu ya. Sekarang turun banyak ya. Tapi kalau Anda mau mulai sekarang kalau kita prefer untuk tunggu dulu ya, lihat minggu ini berlalu setidaknya, lalu Anda belinya pun nyicil gitu. Karena Anda nggak dalam situasi seperti sekarang kita nggak pernah tahu, belinya jangan sekaligus ya gitu ya. Jangan semuanya langsung all in gitu, jangan. Belinya nyicil. Ya, jadi Anda dapat average harga yang bagus. Kalau naik ya nggak apa-apa. Naiknya juga nggak akan naik sampai luar biasa gimana gitu. Punya time frame yang lebih panjang. Oke? Yes. Kalau saya sih di masa seperti ini, masa koreksi gini bukan karena masalah fundamental, wah invest di Big Five aja lah. Tapi Big Five yang lama ya, sebelum masuk Goto ya. Ya. Top Big Five itu kan udah fundamental kuat ya. BCA, BRI, Telkom, Astra, itu udah no-brainers kalau buat saya. Ya, Goto udah masuk top 4 soalnya. Oke, Pak David Salim. Kalau penurunan berlanjut terus, apa sahamnya di hold terus, Pak? Tergantung sahamnya ya. Kemarin istri saya cerita sama saya, ini kan kemarin turun terus, tapi dia hold beberapa saham energi komoditas, sahamnya naik tuh. Jadi tergantung sahamnya Pak David, harus dilihat satu persatu, nggak bisa dibilang nggak bisa dipukul rata ya. Selalu ada saham yang naik ketika ada saham-saham lain yang turun ya. Tapi untuk kita secara umum HBC, kita akan wait and see ya, kita akan wait and see. Buat kita nih ya, karena kita banyak hold case, kita udah lagi pegang duit, makin turun makin bagus ya. Ya, makin turun makin bagus. Jadi untuk 1-2 hari ke depan kita masih wait and see. Jadi hari ini turun terus ya, bagus ya. Saya sama istri kita pergi belanja dulu ya buat renovasi rumah dan sebagainya. Biar ini turun ya, makin turun makin bagus. Oke, lanjut. Oke, nih dari kulit batu nih. Ya. Coach, kalau misalkan dari trading kena loss, akhirnya diubah jadi investing, apakah masih oke mindset seperti itu? Buat saya nggak bagus. Itu mindset yang nggak bagus. Karena apa? Karena trading dan invest memiliki pola yang berbeda, ya, punya pola yang berbeda, setupnya berbeda, dan terkadang pemilihan sahamnya juga beda, gitu ya. Ketika Anda pilih saham trading dan dia jatuh, belum tentu secara fundamental perusahaan itu bagus. Jadi bisa aja ketika dia jatuh, dia nggak naik-naik lagi. Dan dia bisa tidur untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu mindset yang nggak bagus, hati-hati. Jadi kalau Anda beli sebuah saham memang tujuan untuk trading, ya Anda harus disiplin cut loss ketika memang sudah waktunya cut loss. Gitu. Ya. Oke. Saya jawab yang Pak
PP Ignatius ya. Jadi tanya soal integrasi pasar ASEAN, apakah ada integrasi yang kuat atau sangat tergantung dengan bursa Cina dan US. Jadi ini kalau secara spesifik ngomong bukan cuman ekonomi tapi ngomong bursa saham, saya rasa tidak terlepas dari ekonomi global, tidak terlepas dari bursa saham yang lebih besar, ya bukan lebih besar lagi, yang jauh lebih besar di Amerika terutama, gitu ya. Karena teman-teman kalau Anda bandingkan pasar saham kita dengan pasar saham Amerika, pasar saham kita sangat kecil sekali, ya kalau saya nggak salah 1/30-nya mungkin ya, kalau saya nggak salah. Ya, tapi kecil banget dibandingkan pasar saham Amerika, uang yang beredar di pasar saham Amerika. Oke, padahal kalau saya nggak salah juga, pasar saham Indonesia sekarang yang terbesar di ASEAN, mengalahkan Thailand pasti. Yang sebelumnya 9 ribuan triliun. Iya, 51 dengan transaksi harian kita biasanya 1,5 miliar dolar ya, kalau nggak salah bro ya. Ya. Nah, Miliar US dollar. Itu gede gitu ya, besar. Kita tapi pasar saham Amerika jauh lebih besar lagi. Jadi sangat terpengaruh teman-teman ya. Jadi uang yang keluar masuk pasar saham kita itu akan sangat mempengaruhi. Itu namanya likuiditas kan. Gitu. Kalau orang pasar saham itu harganya yang pasti terpengaruh oleh aksi jual dan beli, supply dan demand kita bilang. Nah, kalau pada jualan ya pasti harganya akan turun. Nah, yang mana teman-teman itu bagus karena create opportunity kan gitu. Nah, kalau semua orang berpikirnya sama, gimana bisa ada perdagangan ya kan? Semua orang bilang saya mau pegang BCA, saya nggak mau jual gitu. Ya nggak ada yang beli, nggak ada yang bisa beli kan gitu. Ya nggak bisa. Ya, karena justru pasar saham itu kenapa? Karena orang punya strategi yang berbeda-beda ya dan itu demokratisasi ekonomi ya sebenarnya kan, masing-masing orang punya strategi beda-beda. Jadi orang ada yang pingin jual, ada yang pingin beli, ya nggak apa-apa asal sepakat di harga, itulah yang akan create transaksi kan gitu. Itulah pasar saham gitu. Nah, pasti terpengaruh, tidak mungkin terisolasi. Nah, itu juga sebabnya kenapa waktu Lebaran hari terakhir waktu kemarin sebelum Lebaran, perdagangan hari terakhir nih pasar masih naik aja, kita udah meragukan diri sendiri, kita pikir apa kita yang bodoh ya. Karena kita pikir pasti ini koreksi karena udah mau Lebaran ya kan, orang mestinya lepas gitu, tapi ternyata naik gitu. Ternyata rupanya banyak yang mungkin menunggu liburan baru jualan gitu ya, saya nggak tahu juga. Oke. Window dressing. Jebakan Batman itu. Jebakan Batman dari asing. Asing kan beli terus ya. Ya begitu buka langsung jualan. Habis turun. Iya. Apakah dalam waktu dekat IHSG akan pulih? Ya itu pertanyaannya kayaknya ya, Pak Tunajaya bisa. Well, kita nggak tahu. Tapi I will think, kita akan berpikir akan perlu waktu. Tidak akan langsung mantul dan naik lagi. Satu faktor yang kita perhitungkan adalah teman-teman, market Amerika tahun lalu tuh naik banyak banget. Di awal tahun ini turun terus. Market kita tahun lalu itu sideways aja, gitu ya, nggak naik. Awal tahun ini naik, jadi sebenarnya kita mengejar ketinggalan tuh dari awal tahun sebenarnya. Nah, menurut saya kalau yang akan terjadi sekarang sebenarnya adalah ketika dia sudah turun, ya dia akan perlu waktu untuk naik lagi, mantul mungkin, tapi saya rasa nggak akan langsung all time high, betul nggak bro? Ya, it will take some time lah. Perlu waktu. Tetapi kalau saya pribadi, saya melihat pembelajaran ya di tahun 2020 ya. Jadi untuk teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran. Ketika Corona mulai masuk ke Indonesia, IHSG kan sebelum Corona masuk ke Indonesia, IHSG kondisi normalnya adalah 6.200, 6.300 IHSG. Ketika
Corona mulai masuk ke Indonesia setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi, IHSG turun sangat drastis ya, 50%. Turun di bawah 4 ribuan, 3 ribuan. Nah, karena asing banyak yang jual. Nah, menurut saya satu kondisi yang sangat menarik adalah di bulan Oktober, November, Desember, hingga Januari 2021, IHSG itu naik luar biasa sampai all time high pada saat itu, yaitu 6.500. Karena kenapa? Karena lokalnya kuat, ya. Karena pada saat itu ya pasti semua sedang ini. Karena gini, Bapak Ibu, untuk teman-teman, karena sebelum-sebelumnya itu pasar saham Indonesia sangat bergantung sama asing, ya. Dulu sangat bergantung sama asing. Nah, tahun 2020 di bulan Oktober hingga Januari 2021 terjadi sebuah fenomena yang menurut saya sangat menarik karena lokal, artinya orang Indonesia sendiri mulai banyak investasi di Indonesia yang membuat IHSG naik luar biasa sampai all time high. Bahkan ketika 2021 dana asing tidak banyak masuk Indonesia, ya kita memang sideways karena lokal ya duitnya cuma berputar-putar di situ aja kan, sehingga yang terjadi ya naik dikit turun lagi karena ya duitnya cuma berputar-putar di situ aja ya. Nah, satu fenomena yang menurut saya cukup menarik adalah ketika situasi seperti ini ya, mulai dari pandemi, orang mulai kehilangan pekerjaan dan sebagainya, mulai shifting, ekonomi mulai shifting, para milenial lebih senang cari duit melalui online, baik saham, kemudian yang dulu sempat naik daun itu Bitcoin ya, dan sebagainya, NFT dan sebagainya, yaitu mulai masuk ke dunia online ya. Yang membuat pasar saham kita cukup didominasi oleh lokal, yang membuat pertumbuhannya juga cukup bagus. Kalau saya sendiri melihat ada satu harapan bahwa kita tidak perlu lagi banyak bergantung sama asing. Semoga orang-orang Indonesia semakin banyak masuk ke pasar modal Indonesia. Karena secara data kita masih sangat kecil ya. Data terakhir menunjukkan bahwa total SID, single identity, di Indonesia itu kalau digabung sama reksadana, sama institusi keuangan, itu sekitar 7 juta ya. Untuk retail sendiri sekitar 3 juta. Which is sangat kecil, karena kalau itu cuma 7 juta atau 3 juta, berbanding dengan penduduk Indonesia yang sekarang 278 juta, ya, itu cuma 1-2%. Sangat kecil. Kita masih perlu banyak untuk bisa mengedukasi orang-orang Indonesia, terutama Anda-Anda yang masih baru, yang belum sempat invest, atau mungkin ada teman, sahabat, keluarga yang belum pernah invest di Indonesia. Ini adalah satu saat kesempatan yang sangat baik untuk Anda mulai baik investasi Indonesia maupun trading di Indonesia, karena pasar saham di Indonesia sangat bagus, punya fundamental yang bagus, dan kalau sekarang lagi penurunan, itu saat terbaik untuk Anda masuk, sehingga ketika ekonomi pulih, Anda akan untung besar seperti di tahun 2020. Ya, karena saya ingat di tahun 2021 banyak yang nanya ke saya, Pak, mungkin nggak situasi 2020 terjadi ketika IHSG turun sampai 50%? Ya, kalau Anda yang untung pada saat beli, pada saat BCA turun 50%, BRI turun 50%, akhir tahun Anda untung 100%, Anda mengharapkan kejadian itu terjadi lagi di masa depan. Nah, ini mungkin menurut saya ini sangat mungkin terjadi kalau sekarang ini IHSG turun cukup drastis. Kita bisa lihat BRI, BCA turun cukup drastis. Dan buat teman-teman yang masih baru, jadi teman-teman, pesan saya adalah jika ada teman, sahabat, keluarga yang belum memulai trading maupun investasi di saham, sekarang ini saat yang terbaik untuk Anda memulai. Karena apa yang terjadi di tahun 2020 sangat mungkin terjadi di tahun 2022. Ya, lebih baik mulai sekarang. Ya, lanjut bro. Oke, saya mungkin nambahin dikit buat teman-teman yang mungkin saat ini ada posisi. Jadi kalau saya bilang, kalau rule of thumb lah ya, kayak guideline gitu, untuk portofolio trading Anda seharusnya saat ini Anda harus harus banyak stay in cash. Saya akan bilang bahkan mungkin Anda harus punya mungkin 80% mungkin stay in cash dulu gitu ya. Kalau kita mau kasih guideline ya. Karena Anda pengen punya trading ini kan, Anda pengen bisa masuk di kesempatan ketika pasar memberikan kesempatan gitu ya. Jadi
kalau Anda, jadi Anda punya 80% cash lah kalau saat ini. Bahkan, ya kalau enggak mungkin 70% cash, ya posisi Anda mungkin 30% lah. Kalau Anda invest, mungkin sebaliknya, ya cashnya Anda 30%, ya posisi Anda mungkin 70%. Ya, karena investasi kan Anda long term ya. Jadi ada saham-saham yang Anda nggak untung, jangan di cut loss kalau fundamentalnya bagus, ya yang investasi masih tetap bisa di hold. Tapi Anda perlu cash juga. Jadi at least Anda bisa lihat 30-40% cash untuk portofolio investasi Anda, untuk portofolio trading Anda, cash-nya lebih gede lagi. Gitu ya. Ini untuk supaya teman-teman punya bayangan. Nah, kalau trading Anda, kalau saya kecuali saham-saham sektor energi mungkin ya, saham-saham yang sangat kuat mungkin ya, yang tidak terpengaruh. Anda bisa lihat ya 2 hari ini terpengaruh atau enggak. Nah, selain itu saya akan bilang kalau perlu cut loss, Anda cut loss untuk yang trading ya. Karena jauh lebih baik Anda cut loss sekarang daripada Anda tidak punya cash untuk masuk nanti ketika ada kesempatan. Itu ya, Bro.